Pastori Jemaat Baji Pak Mai Maros. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Saya berharap dan berdoa semua sehat dan bersukacita. Mengawali aktivitas hari ini, mari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita mohon kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang penuh harapan bersama Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melangkah, kami rindu firman-Mu menyapa kami. Kiranya Roh Kudus mampukan untuk kami mengerti kehendak-Mu. Amin. Injil Lukas 12 ayat 25 sampai 31 bacaan kita pagi ini. Berkata demikian, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara-saudara, Injil Lukas 12 ayat 22 sampai 34 berbicara tentang hal kekhawatiran. Khawatir, seberapa sering kita mendengar kata ini dan seberapa sering kita sendiri merasakannya. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Ada dua orang sahabat melakukan perjalanan ke suatu desa dengan menumpang sebuah mobil tua. Jalannya tersendat-sendat karena mesin yang sudah tua. Sepanjang jalan, orang pertama sibuk mencemaskan kondisi mobil. Ia khawatir kalau mobil itu mogok di tengah jalan. Ia khawatir kalau bensinnya habis dan tidak ada pom bensin. Sementara orang kedua, ia begitu menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Beberapa kali ia mengabadikan keindahan itu dengan kamera handphonenya. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya mobil tua itu pun tiba di desa yang dituju. Orang pertama bertanya pada orang kedua, "Mengapa kamu masih sempat mengambil foto pemandangan? Apa kamu tidak cemas?" "Apa yang perlu dicemaskan?" kata orang kedua. "Seandainya ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Aku suka dengan perjalanan tadi. Bukankah pemandangannya indah sekali?" Saudara-saudara, kisah ini menolong kita untuk memahami bagaimana kekhawatiran seringkali membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga. Dan ironisnya lagi, seringkali kekhawatiran itu tidak terbukti separah yang kita khawatirkan, atau malah tidak terbukti sama sekali. Corrie ten Boom pernah berkata, khawatir adalah siklus pikir yang tidak efisien, yang berputar di sekeliling suatu pusat ketakutan.
Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan begitu banyak hal yang bisa dengan segera membuat kita khawatir. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Masa depan, keluarga, jodoh, studi, pekerjaan, kondisi keuangan, kesehatan, dan banyak lagi yang bisa dengan cepat menimbulkan perasaan khawatir. Dalam Injil Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata, "Jangan khawatir." Ayat 29, "Jangan cemas." Ayat 32, "Jangan takut." Mungkin ada yang berkata, "Masa sih kita tidak boleh khawatir? Apakah kita tidak bisa memikirkan masa depan? Memikirkan bulan depan, apakah masih bisa bayar uang sekolah anak, bisa belanja bulanan, belum dapat pekerjaan, dan sebagainya?" Khawatir dalam bahasa Inggris adalah worry. Kata worry berasal dari kata Jerman kuno, wirgan, yang artinya mencekik atau menjerat leher. Jadi khawatir artinya perasaan yang mencekik mental sehingga tidak mampu bergerak dan bisa menyebabkan kematian. Saudara-saudara, Tuhan pasti memelihara hidup kita, baik kehidupan di dunia ataupun nanti. Oleh karena itu, jangan biarkan kekhawatiran mencekik dan melemahkan kita. Sebab rasa khawatir itu timbul dari kegagalan kita untuk mengerti siapa Tuhan itu. Gagal mengerti tentang kasih-Nya, pemeliharaannya, dan sumber dayanya yang tak terbatas. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6-7, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara, sampaikan kekhawatiran saudara pada Tuhan, karena Dialah yang sanggup memelihara kita dengan sangat baik. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami, sebab seringkali kekhawatiran kami lebih besar dari keyakinan kami akan pemeliharaan-Mu. Namun firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir. Sebaliknya, banyak alasan bagi kami untuk bersyukur, betapapun hidup kami penuh dinamika. Oleh karena itu, hari ini dan seterusnya, kami mau serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengatur jalan-jalan hidup kami dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, studi, dan berbagai upaya dalam membangun kehidupan ini. Pakailah segala potensi yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa untuk Pak Sepri Moladi yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tuhan buka jalan baginya mendapatkan pekerjaan baru. Demikian juga dengan semua warga jemaat yang tetap berusaha mendapatkan pekerjaan. Selalu ada harapan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berserah dan berjuang. Kami bersyukur bersama Ibu Christian Sode, anak kekasih Immanuel Sode, Denny Panggalo, yang sudah dinyatakan negatif dari virus corona dan telah kembali ke rumah dengan sehat. Kami berdoa untuk Pak Christian yang masih terus berjuang untuk kesembuhannya. Kami percaya pada waktunya
Tuhan juga pulihkan Pak Christian. Kami berdoa buat anak Lefran Asasel Ta'arai dan adiknya Efraim Yabes Ta'arai yang diopname di Rumah Sakit Salewangan. Kami berdoa untuk Ibu Rita Nimot yang sakit di rumah dan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebut namanya, tetapi Tuhan tahu keadaannya. Mari Tuhan, tangan kasih-Mu yang lembut itu menjamah dan memulihkan mereka. Berkati para medis dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan. Kami berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Tuhan beri sehat, semangat, sukacita, dan damai sejahtera di masa tuanya. Kiranya semua anak-anak dan cucu-cucu diberkati Tuhan dimanapun berada. Kami sebagai gereja-Mu memohon hikmat agar kami diberi kekuatan untuk berjuang bersama dengan semua pihak dalam upaya-upaya memutus mata rantai COVID-19. Ya Tuhan, kiranya berkat-Mu hari ini mengiringi langkah juang dan layan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.